Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zeki Srop. Saya dari kelompok 1 yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin memperkenalkan nih teman-teman dari kelompok 1. Yang pertama ada Agustina. Halo teman-teman, nama saya Agustina Amanda. Selanjutnya ada Arina. Halo teman-teman, nama saya Arina Malasrana. Kemudian ada Aldi. Halo, perkenalkan nama saya Aldi Mulyadi. Lalu ada Adinda. Dan yang terakhir ada Reza. Nama saya Reza Nurwahyuni. Nah, berikut tadi adalah nama-nama dari kelompok 1. Mungkin sekarang kita bisa langsung aja masuk ke materi yang pertama. Nah, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama nih teman-teman. Materi yang pertama kita akan ngebahas nih tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan bahas apa aja sih di sini. Sebelum kita harus tahu dulu nih apa maksud dari pembukaan UUD 1945 ini. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya dijelaskan nih apa itu pembukaan UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Kenapa sih dikatakan seperti ini? Sebelum kita lanjut kayak gini, kita harus tahu dulu nih awalannya kayak apa gitu ya kan. Nah nih teman-teman ya, kalau teman-teman bisa tahu nih latar belakangnya, naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal merupakan undang-undang dasar yang sudah menjadi pedoman bangsa Indonesia teman-teman hingga saat ini. Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Dasar Indonesia ini pun sudah diketahui nih. Tujuannya tuh emang buat apa gitu kan. Nah tujuannya itu pembentukannya untuk mengetahui tujuan negara ke depannya dan mengetahui perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri teman-teman. Undang-Undang Dasar kan merupakan hukum dasar yang tertulis. Tetapi di samping itu juga Undang-Undang Dasar ini berlaku untuk hukum dasar yang tidak tertulis teman-teman. Jadi ada dua, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, UUD 1945 merupakan hukum teratas dan tidak ada hukum yang boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 teman-teman. Undang-Undang Dasar 1945 juga sampai saat ini telah mengalami banyak pengubahan nih, atau amandemen sebanyak 4 kali teman-teman. Hal itu kenapa dilakukan? Dan hal itu siapa yang boleh melakukan? Hal itu hanya boleh dilakukan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, UUD 1945 sendiri merupakan sistematika yang terdiri atas pembukaan, badan tubuh atau batang tubuh, dan penjelasan. Nah, seperti yang dibilang di PPT tadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Di samping juga penjabaran kerohaniannya dari UUD 1945 dan juga sumber penjabaran normatifnya. Oleh karena itu nih teman-teman, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pedoman untuk mengisi kemerdekaan nasional negara Indonesia teman-teman. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah. Kenapa? Karena jika pembukaan UUD 1945 sampai diubah, maka akan mengubah juga nih hakikat negara Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Jadi seperti itu teman-teman. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya kita akan ngomongin tentang rumusan masalahnya nih. Apa aja sih yang bakal kita bahas kali ini oleh teman-teman saya yang lain gitu. Yang pertama kita akan ngebahas tentang bagaimana sejarah pembentukan UUD 1945. Yang kedua kita akan ngebahas tentang apa saja makna-makna alenia dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya juga kita akan ngebahas tentang apa saja nih pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana nih hubungan pokok pikiran dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Nah, hal-hal ini akan disampaikan oleh teman saya yang lain dan yang selanjutnya akan menyampaikan adalah Manda. Kepada Manda, saya persilahkan. Nah, ada pula tujuan diadakannya pembahasan ini, yaitu yang pertama, untuk
mengetahui sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, untuk mengetahui makna-makna pada setiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, untuk mengetahui pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita masuk ke materi pembukaan Undang-Undang Dasar, ada baiknya kita mengulas kembali bagaimana sih sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, titik awal dimulainya perumusan ini yaitu dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah rancangan dasar negara selesai dirumuskan, selanjutnya BPUPKI mulai merumuskan Undang-Undang Dasar pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, untuk berjalannya rencana tersebut, akhirnya dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno yang berjumlah 38 orang. Panitia 9 ini bertugas untuk merumuskan pembukaan yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Walau proses perumusan sempat mengalami perdebatan, namun akhirnya secara resmi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain Panitia 9, dibentuk juga Panitia Kecil yang diketuai oleh Supomo. Panitia kecil ini bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar beserta dengan pasal-pasalnya. Nah, pada 11 Juli 1945, akhirnya Piagam Jakarta diterima secara bulat oleh Panitia Perancang UUD atau Panitia Kecil sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya pada 14 Juli 1945, BPUPKI mulai melanjutkan sidangnya untuk menerima laporan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Laporan yang disampaikan oleh Soekarno selaku Ketua Panitia 9 mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, akhirnya pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi disahkan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat Republik Indonesia Serikat diberlakukan, seiring dengan pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, akhirnya UUD 1945 tidak lagi diberlakukan sebagai konstitusi. Setelah RIS dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950, akhirnya Konstitusi Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Namun, seiring berlakunya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan kedudukan dan fungsinya sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Hingga saat ini sudah dilakukan 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 usai berakhirnya rezim Orde Baru yang tumbang akibat Reformasi 1998. Amandemen ini terjadi pada periode tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Dalam naskah pertama Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua yaitu batang tubuh yang terdiri atas 16 bab yang berisi 37 pasal, aturan peralihan, dan aturan umum. Dan yang ketiga yaitu penjelasan. Nah, isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terbagi ke dalam 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh, yaitu pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan serta 2 pasal aturan tambahan. Nah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Arina. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai makna alinea pertama dan kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea yang pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Nah, makna yang terkandung dalam alinea pertama tersebut menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan dalam melawan penjajah. Pada alinea pertama ini mengungkapkan pernyataan objektif dan juga pernyataan subjektif. Pernyataan objektifnya yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa, terutama bangsa Indonesia, mendapat hak asasinya. Selain itu, alinea pertama mengandung pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia itu sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Nah, hal tersebut meletakkan tugas dan kewajiban bangsa ataupun pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Dari penjelasan tersebut terdapat garis besarnya, yaitu pengakuan terhadap prinsip universal, yaitu hak kemerdekaan sebagai hak asasi setiap bangsa yang harus dijunjung tinggi. Nah, kemudian menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan atau imperialisme di mana saja karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan rasa keadilan. Kemudian alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalimat tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita kepada bangsa Indonesia akan perjuangan panjangnya dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini juga berarti adanya kesadaran keadaan di masa sekarang yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan lampau. Dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Banyak pengorbanan yang dicurahkan oleh para pendahulu untuk mendapatkan kemerdekaan yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Dalam alinea ini jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan para pengantar kemerdekaan ialah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu artinya menginginkan bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Berdaulat dimaknai bahwasannya sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil yang menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Nah, keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Makmur yang diartikan sebagai negara Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh warga negaranya. Nilai-nilai inilah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya. Alinea ini mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada tingkat yang menentukan. Nah, kemudian bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, tetapi masih ada yang harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari penjelasan tersebut mengenai makna dari alinea kedua terdapat garis besarnya sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan secara objektif bahwa kemerdekaan negara Indonesia adalah hasil perjuangan dan pergerakan bersama seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, pengakuan akan kesadaran bahwa kemerdekaan negara Indonesia bukanlah akhir perjuangan, melainkan merupakan pintu masuk bagi terwujudnya sebuah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aldi. Alinea ketiga. Nah, pada alinea ketiga ini isinya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, pada makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat motivasi real dan material. Apa sih maksudnya? Yaitu keinginan para leluhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, tercapaiannya kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Nah, bebas di sini dalam artian terlepas dari segala bentuk penjajahan dan bebas dari penindasan serta bebas untuk menentukan nasib dirinya sendiri.
Nah, namun teman-teman, pada alinea ketiga ini tidak hanya menegaskan motivasi nyata dan material bangsa Indonesia terhadap kemerdekaannya, tetapi juga menegaskan motivasi spiritualnya bahwa selain hasil perjuangan para pahlawan, kemerdekaan ini juga merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia itu harus menyadari bahwa kehidupan merdeka yang kita nikmati itu hingga kini terjadi karena adanya campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu, rasa syukur tersebut harus terus kita dorong agar kita meyakini kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Nah, dari hal yang saya paparkan tadi, itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu mendapatkan keseimbangan antara kehidupan material dan kehidupan spiritual, serta keseimbangan di dunia maupun di akhirat. Dari penjelasan yang saya jelaskan, kita dapat menarik garis besarnya, yaitu yang pertama, pengakuan yang didasarkan atas keyakinan yang kuat bahwa pada hakikatnya kemerdekaan negara Indonesia adalah takdir, kehendak, rahmat, dan sekaligus amanat dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dipertahankan. Yang kedua, kesadaran bahwa di samping takdir, kehendak, dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kemerdekaan negara Indonesia juga merupakan cita-cita para leluhur bangsa yang telah lama diperjuangkan. Alinea keempat. Nah, alinea keempat merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena memang memuat segala aspek penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada Pancasila. Nah, alinea keempat ini dirumuskan dengan padat dan matang mengenai tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk tercapainya tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Nah, rumusan yang hikmat dan padat ini menegaskan bahwa yang pertama menunjukkan tentang tujuan negara yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintah negara. Ini dibuktikan dengan pernyataan alinea keempat, yaitu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, yaitu mengandung prinsip-prinsip negara yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan, yaitu dengan menyusun kemerdekaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bukti dari pernyataan prinsip-prinsip itu, yaitu pada pernyataan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu menegaskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sudah saya sebutkan tadi dalam beberapa kalimat, itu mengandung Pancasila. Dan yang keempat adalah menjelaskan bentuk negara Indonesia, yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat. Kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasarnya adalah terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Nah, itu adalah salah satu bukti pernyataannya. Dan yang kelima adalah negara Indonesia adalah negara konstitusional, yaitu negara yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada rekan saya, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan. Undang-Undang Dasar 1945 ini terkandung pokok-pokok pikiran beserta maknanya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan sebagai supremasi hukum dan sebagai sumber rujukan tertib hukum bagi peraturan di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat pada segala unsur di dalam negara, seperti pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki dua sifat yang lain, yaitu singkat dan supel.
Dikatakan bersifat singkat karena Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat aturan-aturan dasar berupa instruksi dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bersifat supel karena selalu mengikuti dan digunakan dalam berbagai zaman. Adapun beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, pokok pikiran persatuan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menganut pokok pikiran mengenai persatuan. Hal tersebut terkandung dalam kalimat yang berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kalimat tersebut dijelaskan secara tersurat dan tersirat bahwa setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang apapun harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu dan golongan. Yang kedua adalah pokok pikiran keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menganut pokok pikiran mengenai keadilan sosial. Hal tersebut terkandung dalam kalimat yang berbunyi, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kalimat tersebut dijelaskan secara tersurat dan tersirat bahwa kesejahteraan dan kemakmuran harus terwujud secara merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga yaitu pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menganut pokok pikiran mengenai kedaulatan rakyat. Hal tersebut terkandung dalam kalimat yang berbunyi, negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada kerakyatan dan permusyawaratan serta perwakilan. Dalam kalimat tersebut dijelaskan secara tersurat dan tersirat bahwa demokrasi yang digunakan di Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Lalu yang keempat yaitu pokok pikiran ketuhanan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menganut pokok pikiran mengenai ketuhanan. Hal tersebut terkandung dalam kalimat yang berbunyi, negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kalimat tersebut dijelaskan secara tersurat dan tersirat bahwa negara mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, negara menjunjung tinggi kebebasan warga negara dalam beribadah sesuai kepercayaan dan agama yang dianut. Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 didapat makna secara garis besarnya, yaitu yang pertama, pada pokok pikiran kesatuan. Makna secara garis besarnya yaitu negara persatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Yang kedua, pada pokok pikiran keadilan sosial. Makna secara garis besarnya yaitu negara kesejahteraan yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, pada pokok pikiran kedaulatan rakyat, maka makna secara garis besarnya yaitu negara yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat yaitu pada pokok pikiran ketuhanan, makna secara garis besarnya yaitu negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat pokok pikiran tersebut jika dilihat dari alinea-alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti hanya diambilkan dari sebagian pokok pikiran yang terkandung dalam alinea keempat dan belum menggambarkan seluruh pokok pikiran yang ada dalam setiap alinea. Karena menurut pasal 2 aturan tambahan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian pembukaan dan pasal-pasalnya. Maka 4 pokok pikiran yang dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Reza. Kepada Reza, saya persilahkan. Semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat sistematika yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh atau disebut juga dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta penjelasan.
Jadi apa sih hubungan dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945? Isi dari pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 mencakup semua hal yang ada di dalam pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. Jadi, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki keterkaitan secara erat. Pada sidang tahunan MPR tahun 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu lanjutan dari kesepakatannya adalah yang pertama, menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial. Yang selanjutnya, sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang selanjutnya yaitu sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. 5 kesepakatan tersebut dilampirkan dalam Ketetapan MPR nomor 9 tahun 1999 tentang penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, hubungan pokok pikiran dengan Pancasila adalah karena Pancasila merupakan kaidah dasar bagi negara. Oleh karena itu, Pancasila dimuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka Undang-Undang Dasar pun menjadi kaidah dasar negara. Pancasila merupakan inti pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum tertinggi dan Pancasila sebagai tertib hukum bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar terbentuk untuk memberikan pernyataan tentang kemerdekaan Indonesia. Pokok-pokok yang ada di dalam Undang-Undang Dasar juga terbentuk dari ide-ide serta tujuan para pahlawan untuk menyatakan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia Raya. Hal itu bertujuan agar Indonesia bisa berkembang dan menjadi lebih maju baik secara fisik maupun psikis yang paling utama. Dari isi di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Pancasila merupakan fondasi terbentuknya negara yang utuh. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan landasan dari segala sumber hukum. Pada dasarnya, hakikat pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari 4 alinea, yaitu pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Dan pokok pikiran tersebut memiliki hubungan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada setiap pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar merupakan penjabaran dari keempat pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut. Selain itu, 4 alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah dirumuskan dengan padat dan hikmat ini mengandung arti dan makna yang sangat dalam. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang universal dan lestari. Mengandung nilai universal artinya mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Sedangkan lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara. Proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa.
Jadi, sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai generasi penerus bangsa untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sehingga pokok-pokok pikiran tersebut tidak hanya sekedar rangkaian kata-kata luhur, tetapi juga harus diwujudkan sebagai pegangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, serta warga negara. Nah, yang demikian adalah kesimpulan kami tentang makalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di grup chatting Pendidikan Pancasila. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.